Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Afifah Qurratu Aini. Saya Alfi Syahril. Dan saya Muhammad Zaki Alfiansyah. Honorable to the judge and our beloved audiences. فإذا أردنا أن نذهب إلى البغداد لا ننسى نشتري الكباب. وإذا كنتم أمة محمد أجيبوا سلامنا بالنشاط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Persatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh kesatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Pantas Hujatul Islam Imam Al-Ghazali menegaskan, bersatulah seperti kedua tangan ini, jangan bercerai-berai seperti kedua telinga ini. Ketika tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Ketika tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Ilustrasi tersebut menggambarkan betapa pentingnya memupuk persatuan di antara kita. Sebab perbedaan yang muncul dari keragaman di negeri ini tidak mustahil membawa derita dan kehancuran bangsa kita. Perselisihan, perpecahan yang bisa meluluh lantahkan nilai-nilai kebersamaan dan tidak mustahil membawa derita dan kehancuran bangsa kita. Na'udzubillah. Summa na'udzu billahi min dzalik. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang persatuan dan kesatuan? Sebagai jawabannya, izinkan kami menyampaikan syarhil yang berjudul Mewujudkan Persatuan Bangsa dalam Bingkaian Ukhuwah. Sebagaimana landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah.
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dari segi balaghah, firman Allah tadi bersifat kalamul khabar, mengandung misi informasi. Sedangkan secara historis sosiologis, menurut Ibnu Asyakir dalam Kitabul Mubamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baydah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada budak mereka yang bernama Abi Hindin. Ketika itu datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Semua memiliki derajat, harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmoni, menebar cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menebar rasa sayang tiada pandang sayang. Demikian penjelasan Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu. Dengan karunia Allah, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah
menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis untuk membangun ukhuwah wataniyah di negeri tercinta ini. Langkah awalnya, kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, bukan pula melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku bangsa, adat, istiadat, maupun daerah masing-masing. Sebab sikap seperti ini, hadirin, merupakan virus-virus persatuan, penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan bangsa kita. Betul? Saudara-saudara, apakah kalian rela bangsa yang besar ini dibangun susah payah oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan kocoran darah dari para syuhada dengan porak-poranda hanya gara-gara kepentingan kelompok, suku, dan golongan semata? Tentu tidak. Oleh karena itu, haram bagi kita berpecah belah, bertingkai-bangkai, apalagi sesama satu akidah, satu agama, bahkan satu Tuhan. Haram bagi kita. Namun realitas sering menunjukkan hanya gara-gara berbeda pendapat, berlainan organisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok, lantas pisah partai, putus silaturahmi, berakhir dengan Saling tunjuk, Saling rampok, bahkan saling bacok. Bukankah kita sesama muslim bersaudara? Bukankah kita sesama mukmin ibarat satu bangunan? Bukankah kita sesama insan beriman ibarat satu tubuh? Yang satu sakit, semua merasakan derita kesakitan. Sebab mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Jika internal muslim berseteru, maka persatuan akan terganggu. Para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi, perkara persatuan bukanlah perkara sepele yang harus kita abaikan, namun perkara besar yang harus diperhatikan oleh bangsa yang bertata negara demokrasi dan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Berapa besar ekonomi rakyat yang menderita akibat pemersatu kaum elit yang terpecahkan? Berapa banyak siswa-siswi yang mengalami pemerosotan pembelajaran akibat persatuan persaudaraan yang terpecahkan? Berapa besar kasus asusila yang merajalela akibat disintegrasi bangsa dan memecah belah umat? Bukan karena kita memiliki perbedaan, tapi pribadi yang masih menanggung gengsi dan sukar untuk berdiskusi. Oleh karena itu, para pejabat dan elit politik, para pemuka agama, kiai serta dai, dan kita semua, siapa kita? Indonesia, Siapa kita? Indonesia, Siapa kita? Bangsa Indonesia yang masih memiliki hati nurani. Mari kita ikatkan tali persaudaraan, genggam erat persaudaraan, dan satukan langkah untuk wujudkan Indonesia yang damai dan tentram. Dengan demikian, semangat yang harus kita tumbuhkan adalah semangat bersatu, bukan berseteru. semangat integrasi, bukan disintegrasi. semangat kolaborasi, bukan kompetisi. Betul apa betul, hadirin? Wahai saudara-saudaraku orang Betawi, kita semua bersaudara ye. Wahai bubuhan Banjar berataan, kita bedang sanak lo kok. Wahai saudara lun orang Aceh, getanyo mandum saudara. Wahai saudara-saudaraku bangsa Indonesia, kita semua bersaudara, kita perkokoh persatuan, kita bina kebersamaan, dan kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar saya, saudara-saudara, dan kita semua untuk memperkokoh persatuan serta melarang perceraian
berai-berai. Mulai detik ini, mari kita samakan langkah, seragamkan gerak, dan satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rawe-rawe rantas, malang-malang potong. Perbedaan bukan melahirkan perpecahan, tapi dengan perbedaan kita harus saling menghargai. Apabila upaya-upaya ini kita lakukan, maka Indonesia akan berbahagia, keutuhan NKRI akan lestari, dan kita semua akan terbina. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi